Nah, seperti ini ya. Aduk sampai merata, jadi siramnya berkali-kali seperti ini. Ini 1 minggu berikutnya sudah jadwal pemupukan yang berikutnya. Kenop sudah mulai terbentuk, kenopnya mulus, berkembang jadi bunga semua. Kalau plannya bagus, dia bisa seperti ini, double spike, ini muncul lagi spike baru. Jadi dipupuk terus ya, yang penting jangan terkena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Buat teman-teman yang mempunyai anggrek pada kondisi seperti ini, kondisi sedang spike dan berbunga, itu harus dipupuk juga. Karena anggrek pada kondisi seperti ini membutuhkan energi yang lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi harus dipupuk. Kenapa anggreknya sering ngedrop? Karena biasanya di kondisi seperti ini nggak dipupuk dulu, jadi dia menghabiskan energi untuk pembungaan dari ini nih di sini. Jadi sisa-sisa zat makanan atau energi yang ada di daun-daun ini dan batang dihabiskan untuk untuk pertumbuhan bunga. Kalau tidak dipupuk ini bisa ngedrop pasca berbunga. Jadi harus dipupuk juga untuk menambah atau membantu asupan makanan untuk pembungaan. Jadi penting banget pemupukan pada kondisi seperti ini. Yang ini juga sama pada dendrobium. Untuk pemilihan pupuknya boleh dari apa aja, yang penting yang biasa untuk anggrek ya. Kalau saya pakai Gandasil B pupuknya. Boleh pakai pupuk organik, boleh pakai air cucian beras, itu lebih disarankan kalau menurut saya. Kalau yang lain-lainnya saya belum coba dan belum berani merekomendasikan, kecuali yaitu air cucian beras, tapi yang dipakai yang beningnya aja. Misal air cucian beras seperti ini, pakai yang atasnya aja, endapannya jangan, karena endapannya banyak bahan organik itu yang berbentuk padat, nantinya bisa numpuk di sini. Bahan organik padat numpuk di sini mengundang serangga, semut, jamur dan juga lain-lain hama penyakit. Sebaiknya yang atasnya aja, yang beningnya aja. Kalau mau pakai pupuk kimia seperti ini, usahakan jangan terkena spike untuk pupuknya, karena beberapa tanaman ada yang tidak tahan terhadap pupuk kimia. Sebagian ada yang tahan juga, disemprot ke masalah kena spike-nya, tapi beberapa tanaman atau pada kondisi-kondisi tertentu, jika tanamannya kurang sehat, kurang fit, ini bisa gosong spike-nya begitu. Cara aplikasinya mudah. Ada air bersih, siapkan air bersih. Ini 5 liter air bersih, untuk pupuknya 1 sendok makan. Kalau mau lebih sedikit, 2 liter air bersih dengan 1 sendok teh, dosisnya seperti itu. Intervalnya seminggu sekali. Nah, seperti ini ya. Aduk sampai merata biar penyerapan unsur haranya maksimal. Kalau masih ada butiran-butiran, khawatirin nanti terlalu banyak. Untuk aplikasinya boleh disemprot, boleh disiram, boleh juga direndam, tidak masalah. Yang penting usahakan tidak terkena spike. Kalau terkena spike beresiko gosong, itu khawatirnya itu. Memang sebagian tanaman ada yang tahan juga, tidak masalah semprot kena spike, tapi kita menjaga lebih amannya agar tidak rusak spike nantinya. Nah, seperti ini, tinggal disiram aja. Kali ini kan media tanamnya moss putih, ini lebih mudah. Disiram segini aja cukup. Siram sampai benar-benar basah. Nah, segini aja cukup kalau untuk media tanam moss. Kalau untuk media tanam yang lebih poros dan yang tidak terlalu bagus penyerapan airnya, seperti arang atau kokocip, itu kan agak lama penyerapan airnya, dia harus agak lebih lama penyiramannya. Kalau moss mah siram sebentar aja udah benar-benar meresap cairan pupuknya. Kalau untuk media tanam yang lebih poros dan agak lambat penyerapan pupuknya, usahakan beberapa kali disiram agar bagus hasilnya. Atau kalau perlu direndam seperti ini. Kita siapkan wadah di sini nih. Aduh, jatuh woy. Nah, nanti kita isi dengan cairan pupuk. Direndam sebentar aja, jangan terlalu lama. Yang penting pastikan semua media tanam basah oleh pupuk. Atau seperti ini juga bisa, makanya lebih poros ya.
Jadi siramnya berkali-kali seperti ini. Jadi tidak kena spike. Kalau seperti ini caranya, ini lebih aman. Ke pertumbuhan speknya bagus nantinya. Ke plantnya subur dan bunganya pun bisa mekar dengan sempurna. Kalau misalkan lebih ribet pakai cara ini, bisa juga pakai sprayer, cuman jangan terlalu tinggi ya tekanan sprayernya. Kita coba di sini. Khawatirnya kena spike butiran-butiran airnya. Kalau tekanan terlalu tinggi, butiran air itu lebih kecil dan bisa kena angin, bisa naik ke spike. Jadi tekanannya rendah aja. Nah, seperti ini juga cukup. Jadi tidak terkena spike. Misalkan agak lama kalau untuk penyiraman dengan media tanam yang agak lambat penyerapan airnya. Biar dia benar-benar meresap sempurna. Memang cukup ribet sih seperti ini. Tapi kalau mau bagus ya begini. Yang sudah saya coba ya. Pastikan semua media tanam dan area perakaran basah oleh pupuk. Udah gini aja cukup. Kalau untuk pupuk yang lain ada beberapa yang sudah saya pakai. Yang paling bagus ini sih menurut saya murah meriah sama efektif juga. Ini 1 minggu berikutnya sudah jadwal pemupukan yang berikutnya. Kenop udah mulai terbentuk, kenopnya mulus. Kalau misalkan pemupukannya seperti itu, kenop mulus, udah gagal kenop. Yang heterokarpum juga dan robium udah mulai kenop juga. Nah yang ini, kenop-kenopnya mulus, berkembang jadi bunga semua. Ini kenopnya juga mulus. Jadi perlu juga pemupukan di fase spike atau fase pembungaan awal. Yang ini juga sama. Tuh, udah jadi kenop-kenop seperti ini ya, kurang lebih. Untuk dendrobium yang biasa kurang lebih sama. Kalau plantnya bagus, dia bisa seperti ini, double spike. Ini muncul lagi spike baru. Jadi dipupuk terus ya. Yang penting jangan terkena spike untuk pupuknya. Ini kurang lebih seperti ini. Lumayan subur kalau yang ini. Udah agak lama rawatannya. Awalnya satu, ini yang ini dua nih terakhir. 2 spike dalam 1 batang. Bisa lebih kalau plantnya lebih subur, ini bisa lebih banyak spike-nya. Jadi seperti itu. Gak susah sih perawatannya, gak ribet, cuman memang agak repot sedikit. Yang penting disesuaikan aja dengan kondisi keadaan lingkungan yang memungkinkan ya untuk pemupukannya. Boleh disemprot, boleh disiram, boleh juga direndam, tergantung kondisi yang memungkinkan. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.